Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya, terima kasih atas bantuan panjenengan. Ini bagian dari tugas saya di guru penggerak, begitu. Calon guru penggerak, belum jadi guru penggerak ibu. Semoga nanti segera jadi guru penggerak, begitu. Dan ada yang menyusul ya, Bu Sita ditunggu ya, Bu Novi, begitu. Yang TK-TK ini kemungkinan kalau masih ada programnya nanti segera menyusul, begitu. Yang jelas di depan mata ada Bu Sita dan Bu Novi, begitu ya. Yang sudah lama. Oke, kita ini suara istri mau jadi larang daftar. Iya. Iya, masuk video deh. Iya, langsung saja Bu Guru. Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah atau di kelas. Insya Allah ini semuanya berhubungan dengan kegiatan kita di sekolah ya Bu. Jadi memang saya angkat, artinya itu juga menjadi bahasan kita, begitu ya. Budaya positif itu banyak sekali ya Bu, yang harus bisa kita mulai dari sekolah, gitu. Nah, apa saja budaya positif? Sementara saya berikan kesimpulan dulu ya Bu Guru. Nah, untuk budaya positif ini sebenarnya yang akan memulai itu kan seorang guru ya Bu. Bu Guru itu harus memulai dulu. Kalau kita tidak memulai, anak-anak juga tidak akan bisa melihat apa yang dilakukan oleh guru, gitu. Kalau guru tidak memulai, misalnya contoh ketika Bu Guru datang pagi, begitu ya. Kemudian Bu Guru merapikan sandal, itu kan merupakan budaya positif. Bagaimana guru berbicara dengan temannya, dengan rekan sejawat, apakah dengan bahasa yang seperti apa, itu anak-anak juga pasti akan menangkap. Nah, yang akan nanti saya angkat adalah tentang kedatangan pagi atau kedatangan on time. Kemarin saya melihat beberapa data dari Bu Guru, begitu ya. Kita kan datangnya 7.15 ya Bu ya, di sekolah yang tidak piket, sedangkan yang piket itu jam 7. Monggo bisa merefleksi diri apakah sudah sesuai dengan yang kita rencanakan atau kita sepakati ketika pakal dulu ya. Karena itu juga nanti berpengaruh dengan hasilnya anak-anak. Kinerja Bu Guru itu juga mempengaruhi dengan hasilnya anak-anak, begitu. Nah, budaya positif ini dimulai dari guru. Jadi kita harus mewujudkan. Jadi kita harus inilah Bu, berupaya memaksa ya. Saya yakin Bu Guru yang datang pagi ini dengan sebuah perjuangan yang sangat tinggi, gitu deh. Sangat yang punya putra banyak, yang tidak ada putranya, begitu. Saya juga gak punya putra bisa saya empong ya Bu, tapi saya juga berusaha bisa datang pagi, begitu. Artinya ketika punya alasan apapun itu tidak menjadi sebuah alasan, begitu ya. Misalnya kemudian ada yang datang pagi dengan anak banyak, begitu, jangan kemudian menjadi sebuah kebanggaan. Artinya aku datangnya anaknya oke, begitu ya, tapi bisa datang pagi, begitu. Semua guru itu punya masalah masing-masing, hanya kemudian ada di dalam hati kita. Hati kita itu mau nggak kita merubah diri, begitu. Itu ya. Jadi peran seorang guru itu sangatlah dituntut untuk kita mampu melakukan budaya positif. Nah, kalau misalnya guru itu tidak bisa
memulai gitu ya, anak-anak pun juga saya yakin Bu, anak-anak itu juga akan tidak melihat bagaimana bu gurunya langsung ya. Kalau anak-anak melihat bu guru di sekolah itu datang pagi sudah ada di kelas ya jam 7 misalnya, anak-anak itu bisa melihat oh bu guruku datangnya sudah ada di sekolah, waktu aku datang sudah di sekolah begitu. Jadi saya sering Bu ketinggalan momen sama si Miftah ya. Miftah itu selalu dibersamai sama Bu Yuni begitu ya, Bu Yuni Astuti itu sering banget membersamai Miftah ketika datang, karena memang datangnya jam 7 kurang Bu, setengah 7 kadang ya Bu Yuni ya, jam 7 itu sudah datang ya Bu Nur ya, jam 7 kurang setengah 7 sudah datang begitu. Nah Miftah itu stabil, datangnya stabil, dia jam 7 terus begitu, sebelum jam 7 gitu ya, sebelum jam 7 sudah datang. Saya selalu kalah dengan Mas Miftah ya, jadi seringnya datangnya itu mesti sudah anaknya sudah datang. Tapi memang kalau guru lumayan ya Bu, harus usaha ya. Nah seorang anak itu akan belajar dari lingkungannya. Jadi seorang guru itu memang harus mengubah dirinya menjadi lebih baik begitu ya. Kita sama-sama belajar, saya pun juga belum jadi baik banget ya Bu, karena memang membudayakan budaya positif itu memang butuh sebuah usaha gitu ya. Maka peran dan nilai seorang guru itu haruslah selalu melekat pada diri seorang guru sampai sepanjang hayat. Jadi kalau kita tertib di sekolah itu nanti di mana-mana juga akan terbawa tertib gitu deh. Misalnya di acara apa itu juga datangnya on time. Satu hal yang bisa kita junjung saja lah Bu, nilai sebuah budaya positif itu nanti akan membawa pandangan kemana-mana. Contohnya saja bisa datang on time, atau mungkin jenengan punya budaya positif itu selalu menepati janji, itu juga merupakan budaya positif, atau mungkin tanggung jawab, atau mungkin kerapian gitu. Bisa memilih salah satu dari budaya positif itu gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah dalam penerapan budaya positif kita menggunakan berbagai konsep inti. Jadi apa saja? Yang pertama adalah disiplin positif. Apa saja nanti uraiannya akan saya sampaikan begitu ya. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, dan yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Adakah yang sudah pernah mendengar Bu tentang restitusi? Bu siapa? Bu Zulia mungkin di psikolog sudah pernah dengar tentang restitusi. Udah pernah, nanti kita tanya ya Bu Zulia ya tentang restitusi. Ini bahasa-bahasanya lebih kepada arah psikolog ya, karena memang bahasanya itu lebih kepada pembentukan karakter gitu ya, pembentukan karakter. Nah yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif panjenengan kalau kita lihat disiplin itu lebih kepada apa Bu? Bu Yuni Astuti, kalau disiplin itu lebih kepada apa Bu Yuni? Waktu maksudnya kaitannya dengan apa kalau disiplin itu? Lebih kepada aturan ya. Biasanya kita itu membandingkan disiplin itu dengan aturan gitu ya, aturan-aturan. Padahal belum tentu gitu ya Bu. Kalau aturan itu kita tidak buat bersama, itu juga akhirnya nanti membuat si malakama bagi kita sendiri gitu.
kalau kita belum bisa membuat aturan dan kita belum bisa menepati, itu menjadi sebuah beban kalau saya ya. Misalnya kadang kita meminta anak itu di sekolah itu bisa mendengarkan bu guru, tapi ketika kita juga berada di dalam sebuah forum, kita pun juga belum bisa begitu. Jadi kadang memang sebuah kesepakatan itu, kalau bu guru memang belum bisa mencontohkan tuh abot hanya sebuah aturan saja. Ada mengatakan aturan itu dibuat untuk dilanggar, kadang seperti itu ya. Padahal aturan dibuat itu untuk supaya lebih tertib begitu. Ya, apa yang namanya disiplin positif? Yaitu perilaku positif akan menjadi sebuah perilaku disiplin jika semua itu tumbuh dari diri anak sendiri. Jadi berasal dari motivasi intrinsik Bu, dari dalam sendiri. Bisa loh Bu, anak-anak itu didisiplinkan dari diri itu bisa. Jadi nggak harus dipaksa, itu mereka bisa. Itu tergantung dari kebiasaan kita. Kebiasaan kita bisa membentuk anak itu menjadi sebuah perilaku yang selalu bisa menjadi sebuah kebiasaan. Itu anak-anak juga akan tertanam gitu ya. Nah, tugasnya pendidik itu apa? Tugasnya pendidik itu adalah menciptakan anak-anak itu mempunyai disiplin diri. Disiplin diri itu dalam berperilaku. Nah, perilakunya itu mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu yang universal ya, umum ya. Nilai-nilai kebajikan universal itu artinya adalah umum. Gitu. Jadi bukan hanya mengenai dirinya sendiri, tapi nilai-nilai itu bisa berimbas kepada semua lingkungannya yang ada di sekitarnya. Nah, jadi ketika dia sudah punya motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam, dia itu mampu mengubah dirinya sendiri, dan dia juga bisa bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Seorang anak itu bisa Bu, kita disiplinkan seperti itu tuh bisa. Itu ya. Jadi tergantung tadi yang awal ya, kita tergantung dari gurunya sendiri, apakah kita bisa mendisiplinkan diri dengan berbagai macam-macam nilai. Nah, kalau nilai-nilai kebajikan universal itu ada beberapa Bu, ada 5 ya yang di sini. Yang pertama sudah tidak asing bagi kita adalah profil pelajar Pancasila. Ayo coba sebutkan profil pelajar Pancasila apa saja. Masih ada yang ingat? Profil pelajar Pancasila. Gotong royong, pertama dulu beriman, boleh. Berkebinekaan. Bernalar kritis, gitu ya. Ada berapa jadi Bu? Iya, 6 apa 5? 6 apa 5? Lupa. Coba kita sebutkan. Beriman dan bertakwa pada Tuhan. Beriman dan bertakwa. Saya beriman dulu diselesaikan. Itu nomor 1. Nomor 2, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Berarti ada 6 ya Bu. Nah,
Harapannya Bu, P3 atau profil pelajar Pancasila itu ada di dalam, ya di dalam guru, ya di dalam anak-anak begitu. Itu sudah mencakup, visi kita sudah mencakup tentang itu, berkebinekaan global, mandiri begitu ya. Nah itu harapannya anak-anak kita itu akan menuju gerbangnya ke sana. Yang kedua adalah Ibu Primary Years Program atau PYP. Ini banyak sekali Bu nilai-nilainya. Jadi ada tanggung jawab, ada mandiri, itu banyak sekali di sini. Jadi dimasukkan ke dalam modul yang sedang saya pelajari ini tuh sudah mencakupnya itu sudah lengkap sekali karena tadi universal ya. Kemudian yang selanjutnya adalah 9 pilar karakter. Terus yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini soalnya tidak saya tuliskan ya, karena kalau di PPT kan memang banyak. Jadi saya sebutkan contoh apa judulnya saja. Yang selanjutnya adalah The 7 Essential Virtues gitu ya, gitu ya. Nah sekarang saya akan meminta Bu Zulia sama Bu Yuni Astuti untuk memainkan sebuah permainan sedikit begitu ya. Minta tolong Bu Novi, kemudian Bu Zulia dan Bu Yuni, jenengan sama-sama memikirkan satu benda yang tidak boleh jenengan kasihkan kepada temannya, tapi digenggam. Benda itu sudah jenengan genggam dan kemudian berusaha nanti temannya akan membuka permainan ya. Coba Bu Yuni sudah memikirkan satu benda yang kira-kira tidak boleh Bu Zulia ambil. Bu Zulia juga memikirkan satu benda yang tidak boleh diambil sama Bu Yuni A. Sudah Bu Yuni A? Boleh, dirayu boleh, diapakan boleh begitu. Tapi Bu Yuni kemudian meminta tidak dengan mempertahankan benda itu untuk tidak bisa diambil sama Bu Zulia. Coba. Ya. Sekarang gantian Bu Yuni. Berhasil nggak Bu Zulia? Belum berhasil. Sekarang Bu Yuni gantian mengambil punyanya Bu Zulia. Diambil, dibuka. Ya, oke, sudah. Bu Yuni dan Bu Zulia. Bu Yuni tadi jenengan pegang apa Bu Yuni? Oh cincin. Oh iya, nggak boleh ya diserahkan ya. Kenapa sangat berharga Bu Yuni? Oh, harga benda ya. Kalau Bu Zulia kira-kira? Oh, cincin apa? Oh, iya. Sekarang saya tanya ke Bu Yuni. Bu Yuni, jenengan tadi bisa kenapa jenengan dengan berbagai cara bisa nggak? Sebaliknya Bu Zulia sama. Jenengan mau nggak menyerahkan semuanya? Mau nggak menyerahkan yang benda yang sudah dengan pegang tadi? Nggak mau ya. Nah, kira-kira dari dua permainan itu apa yang bisa diambil
Bu Zulia. Iya. Oke, dengan bisa nggak menguasai Bu Yuni? Menguasai dengan mencoba untuk mengambil tadi. Bisa nggak merubah Bu Yuni? Merubah supaya Bu Yuni itu mau menyerahkan. Tapi Bu Yuni bisa merubah nggak? Oh, tidak bisa. Ya. Berarti bisa kita ambil kesimpulan ya Bu Guru. Jadi ketika kita memaksa, artinya memaksa. Kita ini adalah seorang pengontrol ya. Kita ngontrol. Guru itu adalah seorang kontrol. Belum siap gitu ya, belum siap, atau mungkin ketika dengan memberikan sesuatu itu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, itu nanti anak-anak itu juga akan tumbuh sesuai dengan apa yang Anda berikan. Jadi kita tidak bisa memaksa anak, Bu. Kayak teorinya Ki Hajar Dewantara ya, kita itu hanya bisa menuntun. Jadi kita tidak bisa menuntut, hanya menuntun saja. Anak itu hanya dituntun saja. Tapi ketika dengan memberikan sesuatu yang itu keliru, itu juga nanti akhirnya anak akan menjadi keliru juga. Jadi makanya tadi kenapa Bu Zulia tidak bisa menguasai Bu Yuni Astuti, Bu Yuni Astuti juga tidak bisa menguasai Bu Zulia. Sama dengan kita kepada anak. Anak itu ketika kita paksa, mau nggak Bu Yuni dipaksakan di posisi Bu Yulia dan Bu Zulia dan Bu Yuni? Nggak mau ya Bu ya. Sama Bu dengan anak. Ketika kita memberikan disiplin, sebuah disiplin itu dengan cara memaksa, di dalam hati itu pasti berontak. Karena apa? Posisi kita itu waktu itu sebagai seorang pengontrol. Dia tahu ketika saat itu dia dikontrol sama misalnya contohnya di kelas gitu ya, Mas, ayo sekarang kalau kamu nggak diam berarti kamu pindah kemana begitu. Nah itu sesuatu yang menjadi sebuah kontrol gitu ya, yang artinya kontrolnya itu tanpa diketahui oleh anak, tanpa disepakati oleh anak begitu. Ketika anak itu nyaman, ya oke saja. Tapi ada sesuatu yang kemudian di dalam dirinya itu tidak sesuai gitu ya. Nah gitu ya. Jadi intinya tadi Bu Yuni dan Bu Zulia tadi kita memberikan pelajaran bahwa kita tidak bisa, kita hanya sebagai pengontrol tapi tidak bisa mengubah 100% apa yang ada di dalam perilaku anak. Karena mereka pun juga punya kontrol diri gitu. Artinya ketika kita memberikan sesuatu yang tepat, dia juga akan berjalan dengan tepat. Nah itu ya. Nah motivasi perilaku manusia itu dipengaruhi oleh gitu ya. Yang pertama dia itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia ketika berbuat, misalnya datang ke sekolah gitu ya. Contohlah Bu Guru, misalnya Bu Guru datang itu tepat waktu karena Putri memberikan aturan jam 7.15 itu Bu Guru akan mendapatkan potongan gaji misalnya kayak gitu. Yang pertama jenengan datang itu karena tidak nyaman, nanti aku dapat hukumannya seperti itu. Nah itu ya, jadi itu motivasi pertama, itu motivasi paling rendah gitu ya. Jadi ya, kemudian yang kedua, motivasi yang kedua itu adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ketika jenengan datang pagi, kemudian Putri mengumpulkan sebuah reward gitu ya. Nah, nih hari ini pekan
bulan ini yang datang pagi adalah Bu Nur. Nah, Bu Nur datang dapat minyak misalnya. Bu Nur itu datang pagi itu hanya ingin dapat minyak begitu, gitu ya. Jadi motivasinya itu hanya sebuah hadiah begitu. Jadi bukan motivasi dari dalam dirinya. Nah, ini yang ketiga, itu lebih bagus ya. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika kita di dalam sebuah sebuah lingkungan, itu kan mesti ada nilai-nilai yang dijunjung ya. Ada kemandirian, ada tanggung jawab, ada kerapian. Jadi kita melakukan itu bukan karena imbalan, bukan karena ada hukuman, bukan karena ada yang lainnya, tapi kita bertanggung jawab dengan nilai-nilai yang sudah ada di sekolah itu begitu. Makanya nanti ada teori tentang keyakinan kelas ya, atau keyakinan sekolah akan kita berikan nanti saja, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Tadi ini ya yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau yang pertama dan kedua ini adalah merupakan motivasi eksternal. Eksternal itu datang dari diri orang lain, dari lingkungan sekitar. Tadi yang pertama karena hukuman, karena adanya imbalan, itu yang mempengaruhi adalah eksternal. Jadi bisa datang pagi itu karena ada motivasi eksternal. Bu Yunia datang pagi misalnya bukan karena motivasi internal, karena memang nggak bisa. Misalnya memang sudah ritmenya Bu Yuni itu datang pagi begitu ya, sudah ngantarin anak, dan mama ya ngopo begitu ya. Tapi kemudian dia datang pagi. Salah satunya juga untuk bertanggung jawab kepada muridnya. Jadi ada nilai yang dia angkat adalah bertanggung jawab atau disiplin, gitu ya. Kemudian ada juga yang datang pagi yang yang dia mungkin masih datang terlambat, begitu ya. Itu di dalam dirinya memang belum ada nilai yang dia junjung, gitu ya. Maksudnya ketika pun dikasih hukuman apa ya, maksudnya sebuah peringatan juga nggak mempan, gitu ya. Ada reward dia juga nggak mempan. Jadi memang dia belum bisa memunculkan motivasi intrinsiknya dari dalamnya, begitu ya. Jadi orang-orang seperti ini memang butuh kemudian ini terus ya, dicas terus ya. Makanya yang ketiga tadi, orang-orang yang kemudian dia melakukan itu karena mengacu kepada nilai kebajikan yang universal tadi ya. Itu ya Bu Guru. Jadi motivasi perilaku ada 3. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percaya, gitu ya. Nah, jadi hati-hati Bu dengan motivasi perilaku ini. Warning ya, motivasi perilaku ini menghindarkan adanya hukuman dan penghargaan. Jadi bisa nggak dengan hukuman dan penghargaan? Sebenarnya bisa, tapi kalau kita itu memberikannya itu tepat, gitu ya, tepat, dan kita sesuai dengan caranya itu sesuai, gitu ya. Kalau misalnya khawatirnya nanti kalau ada yang dia itu takut karena dihukum, lalu mungkin dia melakukan karena dapat imbalan, begitu ya. Nah, kalau kemarin itu tutor saya bilang meskipun tidak ada surga dan neraka, begitu ya, kalau melakukan kebaikan itu mereka tetap melakukan, beliau tetap melakukan meskipun tidak ada surga atau neraka. Nah, itu yang kebaikan yang akhirnya mereka melakukannya secara otomatis, begitu ya, tidak kemudian harus disuruh dengan menggunakan aturan
Oke, selanjutnya Bu Guru, nah ini posisi kontrol restitusi. Bu Zulia bisa menjelaskan apa itu namanya restitusi? Ya, karena Bu Surya sudah pernah belajar di ilmu psikologi ya tentang restitusi ya. Jadi mengembalikan apa Bu Surya tadi? Dikembalikan. Oh iya. Oke. Di sini salah satu posisi kontrol restitusi, bahwa restitusi itu adalah sebuah usaha. Sebenarnya banyak ya Bu. Ini saya ambil dari berbagai macam sumber gitu ya. Sebuah usaha kolaboratif, artinya bersama, baik dirinya sendiri kemudian juga orang lain, untuk memperbaiki perilaku dengan mempertimbangkan nilai kebajikan, begitu ya. Jadi mungkin Bu Zulia kembalikan lagi, begitu ya. Jadi seorang diri itu dikembalikan lagi sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan lingkungannya. Kalau kita di sini dituntut untuk menjadi seorang bertanggung jawab, berarti kita melakukan tanggung jawab itu. Kalau kita di sini dituntut untuk menjadi seorang yang disiplin, berarti kita sudah menjadi orang-orang yang disiplin, begitu. Kalau kita dituntut untuk menjadi orang yang ada banyak sekali ya, mandiri, gitu ya. Mandiri itu bukan hanya kita. Kalau kita mandiri itu bukan kemudian kalau anak kan bisa memakai baju sendiri, begitu ya Bu. Kalau kita ataupun murid itu juga bisa dituntut mandiri. Kalau mandiri sudah terlihat di anak. Kalau kita misalnya mampu kemudian melakukan semuanya itu harus dengan apa yang sudah kita rencanakan, inspirasi sendiri, bukan kemudian Bu, iki piye ya Bu ya, bertanya Bu iki gimana ya, kan namanya belum mandiri Bu. Kalau saya mau membuat apa, misalnya di lomba begitu ya, disuruh lomba, kita lomba apa ya Bu, itu masih bingung dan kita tidak mau mencari sesuatu sendiri. Nah itu namanya kita belum mandiri. Tapi kalau sudah mandiri, nanti juga akan Bu, ide-idenya itu akan lebih bagus gitu ya. Nah untuk posisi kontrol restitusi yang pertama adalah ini bisa dijelaskan seorang guru ya Bu, posisi penghukum. Posisi ini meyakini bahwa dengan menghukum itu dapat menekan kesalahan pelaku. Jadi kalau kita misalnya kamu hari ini ngompol begitu ya, ngompol berarti kamu kelasnya pindah di Batika begitu ya. Itu posisi penghukum Bu. Dia langsung menjatuhkan jas dengan anak gitu ya. Jadi tanpa ada sebuah penawaran, kayak misalnya, oh kamu kok ramai sendiri, sekarang kamu duduknya di pojok gitu ya. Itu akhirnya dia duduknya di pojok tanpa ada sebuah kesepakatan atau mungkin penawaran dari anak. Nah itu adalah seorang guru dengan posisi penghukum, langsung dihukum gitu ya. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah posisi ini dibuat jadi pelakunya itu tidak nyaman, merasa rendah diri dan merasa bersalah gitu. Ya ampun Mas, kamu itu kok datangnya terlambat terus, apa nggak kasihan sama Bu Guru begitu ya. Bu Guru tuh udah capek-capek ngajar kamu begitu ya. Kenapa kamu tuh tidak dengerin Bu Guru sih begitu. Jadi anak tuh dibuat merasa tidak nyaman banget. Akhirnya apa?
kemudian dia melakukan perbaikan tapi dengan merasa bersalah, dan akhirnya dia menjadi anak yang rendah diri gitu ya, rendah diri. Yang selanjutnya adalah posisi kontrolnya adalah sebagai seorang teman. Nah, posisi ini bisa bersikap lebih positif ya Bu, bisa juga dengan negatif, di mana dia tidak menyakiti murid karena berusaha mendekati dengan berbagai macam persuasi. Nah, posisi teman ini lebih lebih lumayan begitu ya. Jadi ya sudahlah, kamu sekali ini saya maafkan, bisa-bisa jangan diulangi ya. Nah, itu juga termasuk posisi teman ya, lebih membuat anak nyaman. Tapi ada positif dan negatifnya. Nanti kalau dia gurunya tidak datang, nah kemudian atau mungkin ketika kita merapikan anak gitu ya, misalnya Bu Yesi, biasanya ada Bu Yesi di sana, kemudian Bu Yesi pergi, hanya tinggal Bu Yanti. Bu Yanti bingung merapikan anak karena tidak tahu taktiknya Bu Yesi seperti apa. Nah, ini kemudian anak-anak itu merasa gurunya menjadi seorang teman, tapi Bu Yanti menyampaikan itu ada hal-hal yang bisa menjadi positif maupun negatif, karena yang dilakukan Bu Yesi itu tidak bisa dilakukan sama Bu Yanti misalnya, gitu ya. Jadi kebalikan begitu ya. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Posisi ini memisahkan hubungan guru dan murid sebagai posisi pemantau dan juga mengawasi dengan peraturan yang disepakati. Jadi boleh Bu, kalau ini sudah penting lumayan ya daripada 3 posisi tadi ya. Ini kita hanya mengamati saja. Jadi kita antara anak dan guru itu merasa ada hubungan. Maksudnya bukan kemudian kita terlalu dekat dengan anak ya, karena kalau misalnya kita terlalu dekat dengan anak tuh anak dengan kita itu serasa lebih tidak bisa menghargai ya. Tapi kalau kita sudah punya posisi antara guru dan murid, itu kita bisa mengawasi. Kemarin kesepakatannya seperti apa yang hari ini tidak mendengarkan Bu Guru, berarti kesepakatannya seperti apa begitu. Itu anak nanti tinggal diawasi saja. Kalau sudah jalan, kita sudah jalan, itu nanti berarti kesepakatan ini berjalan. Tapi kalau misalnya nggak berjalan, begitu, berarti posisi aturan ini harus kita uji ulang lagi, gitu ya. Kita atur ulang. Yang posisi kontrolers yang selanjutnya adalah manajer. Ini adalah posisi yang paling tinggi. Posisi ini mengajak murid untuk bersama melakukan evaluasi dan bertanggung jawab secara mandiri dengan perilakunya. Jadi ini sudah mulai masuk ke dalam keyakinan kelas Bu. Kemarin kesepakatannya di kelas bagaimana? Kalau misalnya hari ini aku rame begitu ya, berarti aku akan pindah kelas Bu Guru, boleh. Berarti itu sudah menjadi sebuah kesepakatan Bu. Kalau sudah disepakati itu nggak apa-apa gitu ya, asalkan semua anak itu nyaman ya. Kalau anak TK memang masih kita bantu ya Bu, tapi kalau anak SD, SMP, SMA itu mereka sudah punya kesepakatan sendiri. Nah sedikit ya Bu, saya berikan sebuah film ini, insya Allah tidak begitu banyak ya, hanya sekitar 12 menit ya. Ini nanti kita bisa melihat tentang posisi-posisi yang sudah diberikan kepada anak-anak. Tuh, ini saya cepatkan saja. Jadi di sini nanti ibu-ibu bisa membedakan apa sih posisi teman, posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian posisi menjadi
manajer pemantau gitu ya. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Anak nggak diberi kesempatan untuk Sudah ngomong, berapa kali terlambat? dijatuhkan mentalnya. Kamu keliling lapangan Nah, basket. langsung dihukum dengan menggunakan saya harus disuruh lapang. melakukan basket Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang kedua, Naren, lihat kata-katanya yang berbedanya nanti ada. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kamu senang ya dengan khusus merasa bersalah. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah Yang posisi teman, lihat kata-katanya lagi. Naren, Bedanya jadi kata-katanya saja. Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya Ini saya. lebih menjadi teman. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kata-katanya sudah berbeda ya Bu tadi ya, sudah bisa membedakan ya. Nah ini yang selanjutnya adalah yang nomor 3, tapi masih loading. Posisi pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Nah, sudah mulai menanyakan ke Kita guru. harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Ini memantau ya Bu. Aturannya sudah, jadi gurunya nanti memantau. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan. Sekarang kita terakhir lihat posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, sudah ya Bu Guru. Oke. Itu oke, jadi sudah bisa dilihat ya Bu Guru apa perbedaannya dari 5 posisi kontrol restitusi tadi ya. Jadi sudah bisa dilihat bagaimana menjadi seorang penghukum, membuat merasa bersalah, menjadi seorang
Bu Novi bisa disebutkan lagi bagaimana itu sekalian Bu Novi itunya ya, bisa disebutkan untuk 5 tadi yang Bu Novi ya. Ada Bu Novi baru yang ini. Ada apa saja Bu Yuni? Dicek dulu biar gak ngantuk. Yang pertama, loh, 5 fungsi kontrol Bu Yuni. Oh, Bu Yuninya masih ya. Bu sing konsentrasi Bu Tati. Penghubung. Membuat merasa bersalah. Diurutkan ya. Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau dulu, baru manajer. Nah, tingkatan paling tinggi apa Bu Tati? Manajer ya. Bu Tati bisa jadi manajer bagi Mas Amal ya. Insya Allah. Bu Yuni juga bisa jadi manajer bagi yang lainnya. Jadi itu ya Bu Guru, posisi kontrol itu bisa kita terapkan di kelas. Jadi kita bisa tahu apa kelemahan kata-kata yang sudah kita buat. Jadi kayak tadi misalnya penghukum. Kalau kita misalnya langsung menghukum anak, misalnya duduk di pojok karena kamu dari tadi ngobrol terus berkali-kali, atau mungkin kamu dari tadi keluar kelas, itu ada kesepakatan ternyata Bu, harus kita sepakati dulu dengan anak. Kalau kita langsung menjas anak, bisa jadi nanti di depannya anak juga akan merasakan kecewa gitu ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini sudah mulai masuk ya Bu. Keyakinan sekolah bisa, keyakinan kelas Bu ya. Kalau keyakinan sekolah itu biasanya putri yang akan menuntun, karena beliau sebagai seorang kebijakan di sini, dan teman-teman Bu Guru itu yang akan dimintai untuk membuat keyakinan sekolah. Kayak di Rakel kita sudah sering kita lakukan ya Putri ya, seperti tentang aturan-aturan itu kan karena Putri menjadi seorang masuk ke dalam personalia, jadi Putri bisa masuk ke dalam keyakinan sekolah. Nah sekarang kalau kita keyakinan kelas Bu Guru, keyakinan kelas itu harus dibuat itu sesuai dengan kesepakatan anak. Jadi kalau misalnya jangan terlalu banyak ya, karena di sini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu dibuatnya itu adalah abstrak, lebih rinci dan kemudian konkret. Jadi kalau misalnya jenengan mau kira-kira di kelas itu apa yang mau diangkat tentang budaya positifnya, nggak usah banyak-banyak. Misalnya datang ke sekolah, datang ke kelas dengan mengucapkan salam. Waktu dulu saya kelompok A, dulu itu saya terapkan terus begitu ya. Sekarang kelompok B semuanya tanpa saya minta itu sudah mengucapkan salam. Dari 26 itu paling yang tidak, yang lupa 1-2 anak sih, nggak sampai 5 begitu biasanya. Jadi saya di kelas itu ketika saya masuk juga saya ucapkan salam begitu, karena itu memang mengawali kita ya supaya masuk ke dalam kelas. Harapannya ketika di dalam rumah juga seperti itu Bu Guru gitu ya. Kemudian itu merupakan kesepakatan bersama dan menggunakan kalimat positif. Nah, kita kalimat positif sudah selalu sering ya Bu, tidak berjalan di ruangan, buat aja berjalan, misalnya tidak berlari, berjalan di ruangan, itu kita sudah insya Allah sudah bisa begitu. Kalimat-kalimatnya positif, jangan menggunakan kalimat-kalimat yang itu negatif. Kemudian pernyataannya universal, umum, itu bisa dipakai untuk semuanya, bukan hanya mengenai dirinya sendiri tapi juga untuk semuanya gitu. Kemudian tadi ya tidak banyak, dan aturan itu keyakinan kelas itu bisa dan mudah untuk dipahami. Jadi nggak usah banyak-banyak dulu. Misalnya
1 bulan ini apa yang budaya harus kita terapkan. Budaya misalnya kelasnya Bu Yesi misalnya mau dibuat budaya apa, merapikan barang, dibuat dari sekarang Bu, buat aturan kesepakatan gitu ya. Misalnya masih berantakan belum bisa itu berarti ada aturannya dari awal. Kelas Bu Sita misalnya mau dibuat apa budayanya, 7:30 anak sudah datang semua misalnya kayak gitu. Kelas saya misalnya mau dibuat apa, kelas Ibu ini monggo kita kelasnya Bu Yunia dan Bu satunya lagi Bu Amin itu juga monggo. Itu buat 1 bulan ini kemudian kita pantau, kita menjadi seorang pemantau tadi ya, kita pantau apakah perlu dikaji ulang aturannya. Kalau enggak kita rubah lagi. Kalau kesepakatannya kayaknya enggak pas ya, kita bisa ubah lagi. Begitu membuat keyakinan kelas itu sampai segitunya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini restitusi sudah kita bahas di depan tadi ya, bahwa restitusi adalah proses perbaikan kesalahan dengan mandiri dan menggunakan langkah yang tepat sehingga lebih efektif untuk dirinya sendiri dan juga untuk imbasnya kepada orang lain. Tadi anak-anak tuh ketika jenengan menjadi seorang manajer, itu nanti anak-anak sudah akan muncul restitusinya. Apa yang harus kita lakukan langkahnya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi anak itu ketika melakukan kesalahan dia akan merasa gagal, dia merasa salah begitu. Aku tuh ya Allah nggak bisa begini, dia merasa salah. Tapi kata-kata kita itu membuat mereka positif gitu ya. Oh ya sudah, kamu hari ini melakukan kesalahan gitu ya. Bu guru tahu kok begitu, itu salah begitu. Jadi anak-anak tuh disampaikan itu kita kemudian menggunakan kata-kata yang itu mereka tidak merasa bahwa aku tuh sudah gagal, nggak bisa berbuat baik lagi. Saya jadi ingat waktu saya pas berlalu dengan Mas kelasnya Bu Yuniti ya, waktu saya gabung sama si Madan saya Fatan ya Bu ya. Saya belum ngomong tuh sudah gitu ya, terus si Fatan tuh aku tuh sudah minta maaf belum Bu Guru, tapi Mas Danunya nggak mau. Ya kamu tuh gini. Jadi saya melihat seperti Danu itu seperti ingin menyampaikan, ya kalau ini orang gede itu kita itu aja loh Bu, apa namanya beradu argumen, tapi sisi itu lumayan banget begitu ya. Sampai kemudian saya tuh ya Allah, saya bilang ya Allah Mas Danu kok nggak bisa, intinya dia tuh ngomong terus sampai saya tuh mau ngomong tuh nggak bisa. Sampai kemudian saya bilang ke Bu Nida begitu ya, Bu Nida Mas Danu ada apa begitu. Katanya dari kelompok bermain ya Bu siapa Bu Yuni Bu Amiwin gitu ya, dari kelompok bermain kan masuk itu ya. Nah itu berarti nanti kita punya PR Bu Nida begitu ya, bagaimana mengontrol Mas Danu ini supaya tidak dengan temannya, karena sering ya saya lihat teman-temannya sekarang lebih sering di anak-anak ada yang menjadi korbannya begitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi disampaikan, oh kalau Bu Guru tahu apa tujuanmu gitu ya, kenapa kamu memukul dia. Bu Guru tahu karena kamu ingin kan menyampaikan rasa kesalmu begitu ya. Tapi disampaikan bahwa tindakan itu adalah salah dan anak mengakui, oh iya saya sudah salah Bu Guru begitu ya, saya sudah salah. Kemudian nanti yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Apa sih kesepakatan kita di kelas? Kalau ada anak yang kira-kira tidak baik sama temannya, apa sih yang sebenarnya yang dulu sudah kita sepakati? Atau kalau belum sepakati berarti buat kesepakatan dulu
buat kesepakatan, ada permasalahan baru buat kesepakatan. Jadi langkah-langkahnya sesuai. Nah, jadi segitiga restitusi ini Bu adalah alat yang sangat tepat untuk menangani perilaku salahnya anak. Begitu ya. Perilaku guru juga bisa ditangani dengan segitiga restitusi, begitu ya. Tapi nanti yang akan berbeda adalah sebagai seorang kepala sekolah, begitu. Kalau di kelas adalah guru, kalau yang di sekolah adalah kepala sekolah, begitu. Sampun, terima kasih Bu Guru sudah mendengarkan presentasi saya. Semoga kita bisa memulai dengan budaya-budaya positif ya Bu. Monggo yang sudah ada kesepakatan di sekolah, aturan-aturan yang sudah kita berikan di raker itu kita sepakati bersama, karena jenengan itu berbudaya positif akan juga berimbas kepada anak-anak. Kalau jenengan melakukan, anak-anak juga akan melihat apa yang sudah jenengan perbuat, dan jenengan lakukan juga. Ya, terima kasih Bu Guru atas atensinya. Semoga bermanfaat ya yang sedikit ini, dan semoga menambah insight guru semuanya dalam menciptakan budaya positif, terutama di kelas kita dan umumnya di sekolah. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.